Bismillahirrahmanirrahim. Video kali ini membahas tentang apa itu ta'til dan apa itu mu'attilah. Nah, di sini ada penjelasan taksim al-mu'attilah, yaitu pembagian kelompok mu'attilah fi babil asma, dalam bab asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, wa masalik ta'tilihim, dan cara-cara mereka melakukan ta'til, wa darajat ta'tilihim, dan tingkatan-tingkatan ta'til mereka. Jadi ta'til itu meniadakan atau mengingkari, merubah, meniadakan, ta'til atau merusak. Yuqassimul mu'attila fi babil asma wa sifat ila yanqasim di sini terbagi. Mu'attilah itu, kelompok mu'attilah itu dalam bab asma dan sifat itu ke beberapa bagian. Pertama, ahli filsafat al-falasifah, dan ahlul kalam. Ahlul kalam itu orang-orang yang suka berbicara, debat. Al-falasifah di sini falsafah mahdhah, jadi murni filsafat itu, seperti Al-Farabi. Kemudian ada falsafah batinah, yaitu filsafat dalam bentuk kebatinan, seperti Rafidhah Ismailiyah. Contoh lain seperti Ibnu Sina dan Ikhwanus Shafa. Kemudian yang kedua ada juga dari Sufiyah Ittihadiyah seperti Ibnu Arabi dan Ibnu Sab'in. Ini mereka filsafat batiniyah. Baik, kemudian yang kedua setelah ahlul filsafat, ahlul kalam. Ahlul kalam di sini ada Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah, Al-Kulabiyah, Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah. Kemudian Al-Asy'ariyah ini terbagi jadi dua, ada Al-Mutaqaddimun dan ada Al-Mutaakhirun. Ada yang Al-Mutaqaddimun itu yang awal, kelompok yang awal, dan Al-Mutaakhirun yang kelompok terakhir. Kemudian watan qasib masalik ta'tilihim ila, kemudian cara mereka melakukan ta'til itu terbagi dalam dua. Maslak at-tabdil, yaitu merubah makna, dan maslak at-tajhil, yaitu mereka tidak memahami maknanya, menjahilkan maknanya. Di sini ada maslakul waham wa takhayyul, yaitu mereka berkhayal. Ini biasanya dilakukan oleh ahli filsafat. Kemudian maslakut tahrif, yaitu penyelewengan, maslak tahrif yaitu merubah, dan ta'wil, dan mentakwil. Jadi metodenya mereka ada takwil. Ahlul takwil itu ahlul tafsir, yaitu merubah maknanya. Maknanya itu tidak sama, maknanya murninya tidak sama, butuh penafsiran khusus menurut mereka. Kemudian maslakut tajhil, yaitu al-jahl bima'aniha, mereka tidak memahami maknanya. Ada dua. Man yaz'am anna al-murad khilaf madlul al-zahir wa yanbaghi ilm dhalika al-murad amma siwa Allah. Maslakut tsani 'inda al-asy'ariyah. Biasanya yang melakukan metode ini asy'ariyah, Mereka melihat bahwa itu maknanya secara zahir itu tidak sama, Kemudian man yaz'am annaha tajri ala zahiriha wa ma'a dhalika la ya'lam ta'wiluha ila Allah. Mereka menjahilkan, yaitu seperti makna secara zahir benar sesuai, tetapi makna itu dirubah,
karena hanya Allah yang tahu. Ya, ba'dhal muntasibin ila al-a'immah al-arba, yaitu kelompok yang mereka bernisbat kepada imam madhab 4. Ya. Nah, mereka menggunakan metode ini. Kemudian taksim derajat ta'tilihim ila. Nah, jadi ta'til ini ada beberapa tahapan, ya, tingkatan, ya. Derajat itu tingkatan, ya. Yang pertama, ghula al-mu'attila alladzina yankirun jami'al asma' was sifat, yaitu mereka para ghulat al-mu'attilah, mereka mengingkari semua asma dan sifat, mengingkari semuanya, ya. Siapa mereka? Mereka adalah al-mukadziba an-nufa alladzina yaqulun innallaha la yusaf bi itsbat wa yuzuna an-nafi. Siapa saja? Al-Jahmiyah dan Ibnu Sina. Mereka menafikan seluruh sifat dan asma Allah. Ya, ini sudah artinya apa? Keluar dari Islam. Yang kedua, man yathbitul asma wa yanfi jami'as sifat. Mereka kelompok yang kedua ini, tingkatan yang kedua setelah tingkatan teratas, yaitu mereka isbat asma Allah, mereka isbat, tetapi mereka menafikan seluruh sifat. Jadi mereka mengisbatkan asma Allah, tetapi mereka menafikan semua sifat. Mereka adalah Al-Mu'tazilah, Ar-Rafidhah, Al-Imamiyah, Az-Zaidiyah, dan Ibadiyah Khawarij. Tingkatan yang berikutnya, yaitu tingkatan ketiga, man yuthbitul asma wa sifat dzatiyah wa yanfil ikhtiyariyah. Jadi mereka mengisbatkan, tingkatan yang ketiga ini mereka mengisbatkan asma dan sifat dzatiyah wa yanfi al-ikhtiyariyah, dan mereka menafikan sifat yang ikhtiyariyah, ya, pilihan, seperti kelompok Kullabiyah dan para pendahulu Asy'ariyah. Kemudian wa man yuthbitul asma as-sab', ya. Dan tingkatan yang berikutnya yang terakhir, yaitu wa man yuthbitul asma, mereka mengisbatkan asma Allah dan 7 sifat, ya, 7 sifat saja, yaitu al-haya, al-ilm, al-qudrah, al-irada, as-sama', al-basar, al-kalam. Mereka adalah al-Asy'ariyah yang terakhir, akhir-akhir Asy'ariyah, kelompok yang terakhir atau kelompok yang berikutnya, dan termasuk juga al-Maturidiyah. Jadi al-Asy'ariyah ini ada 2 versi, ya, yang mengisbat semua sifat dan asma, dan yang fase berikutnya Asy'ariyah ada kelompok yang kedua itu yang hanya mengisbatkan 7 sifat saja, termasuk di dalam sini al-Maturidiyah. Kemudian di sini ada keterangan tambahan tentang orang yang ghulat, orang yang meniadakan, ya. Al-mutajahilah al-waqifah alladzina yaqulun innallaha la yusaf bi itsbat wala nafi, yaitu mereka yang mereka berhenti, al-waqifah. Mereka ini termasuk kelompok Qaramitah, yaitu mereka bilang Allah tidak bilang mengisbatkan dirinya ataupun tidak menafikan dirinya. Kemudian al-mutajahilah al-iradiyah alladzina yaqulun naskut an al-amrain al-itsbat wan nafi. Kelompok yang berikutnya yaitu kelompok al-hallaj. Mereka diam, tidak ngomong saya isbat atau tidak menafikan, ya. Jelas hallaj ini batin, ya. Kemudian al-ittihadiyah alladzina yaqulun al-itsbat al-'am wan nafi al-'am. Ini lebih ekstrim lagi, ya, yaitu kelompok ittihad dari ghulat sufiyah seperti Ibnu Arabi dan lain. Mereka bilang al-ittihad,
mereka isbat semua secara umum dan menafikan secara umum. Ya, karena mereka mirip seperti Al-Hallaj. Ini kelompok Mu'attilah yang paling ekstrim, mirip Jahmiyah. Jadi ini penjelasannya. Sekian, semoga bermanfaat secara ringkas.